tahu sahla la taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kemarin kita udah sampai di pertemuan yang ke di pertemuan dars yang ke-10 ya, murojaahnya. Baik, Nah, baik. betul? Iya. Betul. Ya, insya Allah hari ini kita lanjutkan lagi di dars yang ke-11. Sebelum kita lanjutkan, adakah dari pertemuan yang kemarin yang mau ditanyakan materinya? Insya Allah nggak ada, karena sudah bagus semua ya. Sudah Masya Allah. Sudah paham semua insya Allah ya kaidahnya. Kemarin itu kita masuk ada di bab fiil juga ya, kalau nggak salah. Dan sedikit tasrif ya. Ini pada masih warming up mungkin ya. Masih sambil mengingat-ingat. Taib. Exercise. Listen 9 plus. Sebentar. Baru 9, 10, 10. Oh, taib. Bukan. Di eh dars yang ke-11 ini bukan, Umahat, di buku Antuna. Umahat, Yuyun, Ana nggak bawa buku. Kayaknya iya deh, Ustazah. ya, Tentang ini soalnya soal kalau ceramah. yang hada Naam. baiti Ustazah, Ini hada baiti. Ya, itu betul Ustazah. Nah, ya ini kan colorful ya, biar nggak ngantuk gitu Umahatnya. Insyaallah. Barakallahu fikum jazakumullah khair. Iya, kita baca dulu ya, biar tahu kisah di sini itu di pelajaran 11 ini ada apa yang kita dapatin di situ. Silakan. Nah, Silakan. ya. Ada baiti amama Baiti, hanya baiti bertanya. Mm-mm. Intonasinya yang salah, kurang tepat. Ada baiti amamal masjidi. Baiti jamilun. Fihi hadikotun sogirotun. Hadhihi gurfati. Fiha nafidatun kabirotun wa mirwahatun jamilatun. Hadza sariri wa hadza kursi wa hadza maktabi saati wa kolami wa kitabi alal maktabi wa haqibati tahtal maktabi nafizatu gurfati maftuhatun. Hadhihi gurfatu akhi. Yun, kholas, cukup dulu ya. Baik, Umi Nia, lanjutkan. nah, Ustazah. Hadhihi ghurfatu akhi wa tilka ghurfatu ukhti. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Li akhun wahidun li akhun wahidunis. Itu saja atau ismuhu saja? Langsung aja. Wah, Li oh, nah. akhun wahidun ismuhu Usama. Naam. Li akhun wahidun ismuhu Usama. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Ana uhib ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Baik, Dokter Hela silakan.
Ulang dari atas lagi, Ustazah. Nah, ya. Baiti. Hadza baiti. Baiti amamal masjidi. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun saghiratun. Hadhihi ghurfati. Fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Hadza sariri wa hadza kursiyyi wa hadza maktabi. Sa'ati wa qalami wa kitabi alal maktabi wa hakibati tahtal maktabi. Nafidhatu ghurfati maftuhatun. Barakallahu fikum. Tayyib, berikutnya Ummu Yayan. Ya, baik. Hadhihi ghurfatu akhi wa tilkal ghurfatu ukhti. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Ghurfatu akhi amamal ghurfati wa ghurfatu ukhti amamal matbahi. Li akhun wahidun ismuhu Hati-hati, bukan wahidun tapi wahidun. Wahidun. Ha. Oh ya. Li akhun wahidun ismuhu Usama wali ukhtun wa wahidatun ismuha Su'ad. Abi wa umi fitil kal ghurfati kabiroti. Ana uhibba abi wa umi wa uhibba akhi wa ukhti. Ya, barakallahu fikum. Tayyib, lanjut berikutnya silakan dibaca lagi, diulang dari depan. Umi Endang. Baiti. Hadza baiti. Baiti amama masjidi. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun saghiratun. Hadhihi ghurfati. Fiha nafidatun kabiratun. Wa mirwahatun jamilatun. Hadza sariri. Wa hadza kursiyyi. Wa hadza maktabi. Sa'ati wa qalami. Sa'ati wa qalami wa kitabi alal maktabi wa hakibati tahta maktabi. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Barakallahu fikum. Selanjutnya silakan Eyang Ma. Iya, Ustazah. Ya, Yang silakan bawahnya ya? Yang bawahnya. Hadhihi ghurfatu akhi. Hadhihi ghurfatu akhi wa tilka ghurfatun ukhti. Benar saja. Ya, wa tilka ghurfatu ukhti. Nah, lanjut. Ya. Ghurfatu akhi Kabiratun. bentar. Ya, silakan. Suara nada, suara Eyang Ana ada. Ma. Ada Ustazah. Eyang. Lanjut ke Umi Eli aja, Ustazah. Iya. Umi Ali silakan. Baik, Ustazah. Bismillah. Dari hadhihi ya, Ustazah. Afan, saya ada kredit Afan saja. Tunda dulu, bentar. Afan saja. Mohon Ya. izin ya, saya siap. Enggak apa-apa Yang. Ini selesaikan dulu aja ininya keperluannya. Enggak apa-apa. Biar Umi Ali dulu ya Yang ya. Nah, silakan Umi Ali. Baik, Ustazah, mohon bimbingannya. Hadhihi ghurfatu akhi wa tilka ghurfatu ukhti. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Ghurfatu akhi amama ghurfati
Wa hurfatu ukhti amamal matobal. Li akhi Matbahi. matobaghi. Matobahi. Matobaghi. Hmm. Li ahun wahidun ismuhu asamatu wali asamatu Usamatu. Usamatu wali ukhtun wahidatun ismuha Su'ad. Abi wa umi fi tilkal urfatul kabirotun. Ya, fi tilkal ghurfati kabirati. Oh, kabiroti sudah. Tilka hurfatul kabiroti. Ana uhibbu abi, ana uhibbu abi wa umi wa uhibbu akhi wa ukhti. Barakallah fiik, jazakallah khair. Baik. Ada lagi yang belum baca? Ada Umi Tri, Ustazah. Oh ya, baik. Silakan Umi Tri. Baik Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Umi. Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza baiti amamal masjidi. Baiti jamilun. Hadiqatun saghiratun. Fihi hadiqatu. Oh iya. Fihi hadiqatun saghiratun. Hadihi ghurfati fiha nafidatun Nafidatun. fiha nafidatun kabiratun wa mirhatun jamilatun Wa mirwahatun jamilatun. wa mirwahatun jamilatun. Kemudian hadza sariri wa hadza kursiyi wa hadza maktabi. Sa'ati wa qalami wa kitabi alal maktabi wa haqibati mana tadi Ustaz? Tahta. Oh ya, wa haqibati tahtal maktabi nafidatu ghurfati maftuhatun. Barakallahu fikum. Insyaallah. Jazakumullah khair. Semua sudah baca ya semuanya? Allah jazakillah khairan katsiran Ustazah. Iya kok. Sudah semua? Sudah, Ustazah. Ya, tadi barakallahu fikum. Nah, kalau kita perhatikan di dars yang ke-11 ini ya. Nah, di sini semuanya menggunakan jumlah ismiyah. Adakah yang menemukan di sini ada kata kerja atau fiil? Tidak ada ya. Tidak ada. Semuanya di sini kebanyakan adalah dari jumlah ismiyah. Baik, di sini ada hadza ya. Nah, akan memberikan beberapa penerapan supaya kita ingat ini termasuk isim yang mabni atau mu'rab ya. Nanti boleh dipraktekkan dari kembali lagi ke nomor 1. Saya Ana beri contoh misalnya hadza ismun mabniun. Baiti jadi baiti dulu ya. Baiti ismun mu'rabun. Al-ya'u mutakalim atau di sini ya mutakalim ismun mabniun. Ya, cuman itu aja. Jadi hadza ismun hadza adalah isim, kemudian mabni. Baiti, di sini ada kata baitun dengan domir ya mutakalim, baitunya ismun tapi dia mu'rabun ya, mu'rab. Terus kemudian baiti di sini juga ismun mu'rab. Kemudian al-ya'u mutakalim ismun
mabniun. Dari mana? Isim domir. Amama zorf, ya. Amama zorf. Kemudian dia mu'rab. Terus al-masjidi ismun mu'rab. Kemudian baiti ini dari baitun sama dengan yang di depan tadi tidak perlu. Jamilun ismun mu'rab. Fihi fi huruf mabni. Hi ismun domir mabni. Hadiqatun ismun mu'rab. Taib, sebentar. Kelihatan Ustaz? Kelihatan Ustazah. Ya, apa nanti berangkat. Taib. Jadi di pelajaran yang ke-11 ini kita lebih ditekankan atau mempelajari tentang domir, yakni domir ya mutakalim. Jadi semua isim di sini disandarkan atau diidhofahkan kepada domir anak sehingga menjadi ketika beridhofah menjadi ya tadi ya ya sukun. Contohnya misalnya baitun diidhofahkan dengan domir anak maka menjadi baiti seperti itu. Di paragraf yang pertama, yakni hadza baiti. Nah, ini disebut dengan jumlah apa? Ismiyah atau fi'liyah? Bismillah. Ismiyah ya. Jadi Ustazah, coba HP-nya ditidurin Ustazah di landscape Ustazah biar kelihatan besar Ustazah. nggak bisa Umi. Ini sudah ditidurin tapi tetap ya. Oh, tetap. Ya, bisa ini kan share screen ya. Kalau yang bisa besar itu yang pakai PDF. Nah, PDF Ana itu nggak bisa dibuka tadi itu qadarullah. Di lewat Zoom-nya itu atau mungkin tak punya yang tapi mungkin tak lagi sibuk ya. Enggak sibuk sih. Udah itu udah. Kalau ada yang bantu nge-share PDF malah lebih enak untuk hari ini. Kalau gini aja sambil lainnya melihat ini ya. Melihat kitabnya masing-masing ya. Ya. Nanti takutnya kalau share lagi kita butuh waktu yang banyak waktu lagi yang terbuang. Taib, jadi sini hadza baiti tadi jumlah ismiyah. Seperti kita ketahui ya, jumlah dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua, ismiyah dan fi'liyah. Nah, di dars yang ke-11 ini kita lebih ditekankan pada bentuk dari jumlah ismiyah yang mana di sini ada mubtada dan khobar. Mubtadanya ada yang berupa isim isyarah, terus kemudian ada yang berupa isim yang diidhofahkan kepada isim yang lain. Contohnya ini ya, ghurfatu akhi. Nah, itu dia mubtada yang beridhofah. Dan termasuk dari isim yang ma'rifah. Tapi kembali kepada hadza baiti. Nah, hadza disebut dengan isim isyarah dia mabni. Jadi umat harus tahu ini letaknya atau posisinya mubtada ini berupa isim yang mabni atau isim yang mu'rab. Kemudian kata baiti ini juga mubtada ya. Mubtadanya dari isim yang diidhofahkan kepada isim domir. Ya, isim domir di sini kah? Isim domir di sini Nah, kemudian kata baiti ini juga dari isim ma'rifah, yakni isim yang diidhofakan kepada ya mutakalim. Adapun amamal masjidi di sini merupakan khobarnya. Khobarnya ini berupa khobar majmu yang terdiri dari susunan kata. Kata apa saja? Kata amama dan masjidi. Ya. Terus kemudian baiti jamilun. Nah, kalau baiti jamilun, baiti sebagai mubtada, jamilunnya sebagai khobar. Bentuk khobarnya adalah khobar mufrad. Ya, artinya bukan mufrad yang mufrad musanna jama itu bukan ya, tapi mufrad dalam kata satu.
bentuk ya, bukan yang disebut dengan mufrad angka 1. Intinya dia di sini jamilun itu adalah khobar mufrad. Tidak terdiri dari susunan kata. Kemudian setelahnya ada fihi, ada huruf jar yang diidofahkan kepada domir. Maka di sini haknya dibaca kasroh ya, menyesuaikan harokat munasibah harokat yang menyesuaikan. Fihi hadiqatun saghiratun. Nah, di sini fihi itu termasuk dari khobar muawwal, khobar yang diawalkan atau khobar muqaddam ya. Karena bentuk dari mubtada khobar itu mubtadanya tidak mungkin berasal atau berupa bentuk huruf ya. Nah, di sini hadiqatun saghiratun itu adalah mubtada muakhor, mubtada yang diakhirkan. Kalau bentuknya mubtada muakhor itu boleh berbentuk nakiroh, artinya umum, ya, tidak harus ma'rifah. Seperti itu. Baris yang kedua, hadhihi ghurfati. Seperti juga yang udah kita ketahui bahwa bentuk mubtada khobar itu harus sesuai dari segi jenis, kemudian segi hitungan atau jumlahnya. Kalau di sini ghurfah itu bentuknya mu'annas sehingga isim isyarah yang digunakan atau mubtadanya juga harus mu'annas. Maka menggunakan hadhihi. Taib. Ghurfati di sini juga dia berupa khobar yang diidofakan kepada ya mutakalim. Kemudian fiha nafidatun kabiratun ini juga sama seperti fihi hadiqatun saghiratun. Dia bentuknya adalah khobar muawwal atau khobar muqaddam. Jadi khobarnya diawalkan kemudian baru mubtada'nya ya nafidatun kabiratun. Nafidatun kabiratun ini sejenis dengan hadiqatun saghiratun. Ya, sama-sama apa bentuknya umahat naat dan Man'ut. man'ut ya, naat dan man'ut. Terus kemudian wa mirwahatun jamilatun ini juga masih menjadi sifat ya, masih ada hubungannya dengan fiha tadi. Hanya kembali ke ghurfah. Nah, kalau fihi, hinya kembali ke mana? Yang di atasnya itu fihi yang goyang. Mana ya? Sebentar. Kok bingung ya ini sebentar. Oke. Nah, ini kembalinya ke baiti. Baik. Baik, satu paragraf lagi di bawahnya, satu alinea. Wahada. Sebentar. Hada sariri. Nah, ini juga mubtada khabar ya. Karena di sini mubtadanya muzakkar, mufrad afan khabarnya mufrad muzakkar sehingga mubtadanya berupa isim isyarah itu juga mufrad muzakkar hadza. Kalau misalnya dua kamar tidur, mubtadanya memakai apa? Ini adalah dua kamar tidur. Ghurfatan pakai alif nun. Ini adalah dua kamar tidur. Ghurfatani. Ghurfatani. Kemudian isim isyarahnya memakai Ghurfataini. Ghurfataini. ya apa yang mana umat yang lain? Hadhihi ya Ustazah. Kok hadihi? Ini adalah dua kamar tidur. Haul. Hadzani. Hadzani. Oh, pakai hadzani pakai Hadzani ghurfatani. Bukan haulai ya, kan dua. ya. Kan dua. Yo. Haulai jamak ya. Iya. Kalau misalnya ini adalah banyak sekali kamar tidur. Haulai. Haulai ghurfa Heeh. gur Ay- banyak Ghurfatanu. kan? Ya, coba siapa yang jawab haulai?
hurufah. Haulai hurufah. Semuanya jawab haulai hurufah. Oh, enggak. Kembali ke Enggak, Ustazah. mufrad Iya. muannas ya. Tambahin Ah, yang betul apa? Yang betul apa, Dokter Hela? Haulai ghurfatuna. Hadhihi Hadhihi ghurfatu. hadhihi hurufah. ghurfah. Iya, ghurfah kan mufrad. Iya, hurufun ya, hurufun. Hurufun. Jamaknya itu sama kayak kutubun, jududun. Hurufun itu satu pola ya. Satu pola. Baik. Kemudian berikutnya lagi. Ya hada sariri wahada kursi wahada maktab, ini semuanya sama ya. Mubtada khobar yang mana mubtadanya mufrad muzakkar sehingga khobarnya juga harus mufrad muzakkar. Berikutnya lagi nafidatu ghurfati. Nah, di sini ada satu isim yang memiliki dua kedudukan atau dua jabatan. Apa itu? Nafidatu ghurfati. Nah, di mana? Yang nafidatu kah ghurfati yang memiliki dua kedudukan atau jabatan? Gurfati. Nafi. Iya, ghurfati ya. Jadi ghurfati di sini memiliki dua jabatan. Dia sebagai mudhafun ilai dan dia sebagai mudhaf. Mudhaf untuk siapa? Mudhaf untuk ya mutakalim. Nah, nafidatu di sini mudhaf ya, mudhaf. Ghurfatu apa? Nafidatu ghurfati maftuhatun. Jadi nafidatu ghurfati ini mubtada ya. Mubtadanya nafidatu, kemudian ghurfati mudhafun ilaih, majrurun wa alamatu jarhi kasra, al-ya mutakalim dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni, kemudian mudhafun ilaih wa mudhafun ilaih sebentar. Ya mutakalim dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahali jarin mudhafun ilaih gitu ya. Kok bingung sih. Nah, itu untuk i'rabnya. Kemudian maftuhatun di sini adalah khobarnya. Khobarun mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi dhammah. Dhahira fi akhirih. Taib, di paragraf yang pertama ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan? Jelas ya, Ummahat. Intinya mubtada khobar itu yang pertama yang harus sering-sering kita ingat harus menyesuaikan dari segi jenis, jumlah, ya, dan pengecualian untuk khobar yang dia berupa jamak yang tidak berakal berarti mubtadanya mufrad muannas. Entah itu kita memakai hadhihi atau boleh juga tilka. Yang penting dia adalah mufrad muannas. Terus kemudian untuk bentuk jamaknya, kalau sesuatu yang tidak berakal, benda mati ya, seperti meja, buku, kamar, rumah, itu tidak pernah memakai jamak mudzakkar salim, ya, tetapi memakai jamak taksir. Nah, ini memang harus kita merujuk kepada kamus, enggak, atau kita menghafalkan. Tapi dengan sering-sering kita mengetahui bentuk jamaknya itu insya Allah kayak hafal tanpa menghafal seperti itu karena sering kita pakai seperti itu. Baik, paragraf ini mudah ya insya Allah. Jadi di sini kita lebih ditekankan pada tadi ya penggunaan ya mutakalim atau benda isim yang disandarkan kepada ya mutakalim atau domir anak. Begitu. Mau tanya Ustazah, Baik, tafadholi silakan. untuk yang khobar muawwal itu Ah. tandanya harus di depannya harus fiha atau fihi gitu kah Ustazah atau Satu, bisa yang lain? ya, bentuknya jar dan majrur. Kemudian zorf, ya, amamal masjidi Muhammadun. Misalnya, ya, di depan masjid ada Muhammad. Kalau kita rubah menjadi apa namanya? Mubtada'nya di awal kan Muhammadun amamal masjidi gitu ya. Nah, itu karena Muhammad bentuknya isimnya sudah ma'rifah, jadi
tidak perlu lagi kita misalnya memberi tanwin karena memang dia isim sorif ya yang bertanwin. Contohnya misalnya mudarrisun ya. Amamal masjidi mudarrisun. Nah, itu boleh. Dia bentuknya apa? Nakirah. Dan amamal masjidi ini adalah khobar muawwal atau khobar muqaddam. Sedangkan mudarrisun di sini adalah mubtada muakhor. Gitu. Bisa dipahami umumnya? Ya, insya Allah Ustazah. Insya Allah. Yang lainnya silakan. Jadi depannya jer sama jorob aja. Kalau yang isyarah itu bukan khobar muqaddam Ustazah. Kalau apa? Kalau apa? Isyarah. Depannya Iya, isyarah. Depannya Sekarang isyarah. di depannya isyarah, isim isyarah kan makrifah, dia pasti jadi mubtada. Oh iya. Iya, Kalau untuk mutada mu'ahor itu cirinya nakiroh gitu ya Ustazah. iya, ya nggak harus nakirah juga sih. Tadi misalnya ya amamal masjid Muhammadun. Misalnya fi matobahi Aisyah tuh. Nah, itu juga Aisyah tuh termasuk isim alam. Dia termasuk yang ma'rifah. Jadi bisa diakhirkan kalau nama gitu. Ada lagi. Bisa dipahami Yuyun? Insya Allah. Itu kira Insya Allah ya. Jadi kalau ketemu kalimat ya kayak di basmalah ya Bismillahirrahmanirrahim itu kan dia langsung diawali dengan huruf bajar ya yang menunjukkan wawu harfu qasam ya. Nah, kalau itu ada yang dihapus mubtadanya. Takdirnya apa? Abda'u. Ya, aku memulai dengan menyebut nama Allah. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau tafsirnya surat Al-Fatihah itu panjang ya. Nanti insya Allah kapan-kapan kita ini dari segi penggunaan bahasanya, tata bahasanya. Gitu. Ada lagi yang bertanya? Cukup? Ya, kita lanjutkan pembahasan yang paragraf kedua ya. Hadhihi ghurfatu akhi. Nah, di sini hadhihi tetap jadi mubtadanya ya. Khobarnya adalah ghurfatu. Lalu akhi sebagai apa? Nah, kalau untuk mengi'rabnya, akhi di sini sama seperti tadi itu. Mana? Yang di atas tadi. Seperti baiti ya Ustazah. Iya, dia akhi memiliki dua kedudukan mudhof dan mudhofun Mudhafun ilaihi. Mudhofun ilaihi untuk ghurfah, kemudian mudhofnya untuk ya mutakalim ya. Jadi kalau hadhihi sebagai mubtada, ghurfahnya sebagai khobarnya, kemudian akhi dijelaskan sebagai tadi itu mudhofun ilaih, majrurun wa alamatu jarihi kasrah. Kemudian al-ya'u dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli jarin mudhofun ilaih. Seperti itu ya. Wa tilka ghurfatuna. Hadhihi dan tilka itu bedanya apa Ummahat? Tilka itu jauh. Kalau hasil Hadhihi untuk dekat. dekat, kalau tilka untuk jauh. Suara nada enggak ya? Ada Ustazah? Enggak, Ustazah. Ada. Oh, kirain. Kenapa terdiam semuanya? Khusyuk. Dari tadi kita jawab Ustazah. Iya, dari tadi pada ngomong. Oh iya, Ustazah yang signalnya kayaknya det-detan. enggak, ini kan pakai headset ya. Jadi mungkin pas jawab headsetnya mati ini. Coba gimana? Bedanya Hadi yang Hasil dekat. Kalau watilka tuh jauh. Masya Allah. Yang ini Mumtazah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya, itu persamaannya apa? Hadi dan tilka. Sama-sama isim isyarah. Sama-sama isim isyarah. Iya, memang isim isyarah. Selain itu? Mu'annas, untuk mu'annas. Iya, yang digunakan untuk mu'annas. Terus apa lagi? Mufrad. Iya, betul. Mufrad dan untuk mu'annas. Ya, sama ya penjelasannya antara yang watilka ghurfatu akhi dan hadiah ghurfatu akhi.
ukhti dan akhi. Cuman membedakannya itu satunya akhi, satunya ukhti. Ghurfatu akhi kabirun wa ghurfatu ukhti saghirun. Ini insyaallah tidak ada masalah ya. Nah, di sini ghurfatu akhi amama ghurfati. Nah, di sini ghurfatu sebagai mubtada, akhi itu sebagai mudhaf, ya mutakalimnya juga sebagai mudhafun ilaihi, kemudian dia bahwa mudhaf, kemudian ya mutakalimnya juga sebagai mudhafun ilaihi. Kemudian amamal ghurfati. Nah, ini adalah amama di sini zorf ya, Zorf. zorfu zaman. Kemudian mabniun alal fathi. Kemudian ghurfati ghurfati tadi itu mudhafun ilai majrurun wa alamatu jarihi kasro. Nah, jumlah amama ghurfati fi mahali raf'in khobar. Gitu. Fi mahali raf'in khobar. Baik, begitu. Bentar. Umat, kita cukupkan dulu ya pelajarannya hari ini. Insya Allah Anda belum bisa melanjutkan lagi kan ada zuruf. Insya Allah kita lanjutin lagi pekan depan, nanti ditambahin jamnya. Ya. Barakallahu fikuna. Barakallahu fikuna jami'an. Jazakumullahu khairan ala khudurikun wa barakallahu fikun. Semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk senantiasa mempelajari bahasa yang mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiruka katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa yakum barakallahu fina jami'an.